Legal itu dana guys. Memang dana kan legal. Saya cek di OJK itu nggak ada pinjaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tinggalkan pinjol. Jangan gunakan lagi kalau nasib kalian tidak mau seperti ini. Nah, pinjol-pinjol apa saja yang berada saat ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ya beredar dia dari kemarin, maaf saya terlambat update karena kesibukan saya untuk DC pinjol yang sudah ditangkap karena sudah melakukan orderan palsu di Sleman ataupun di Semarang kemarin ya. Perusahaannya apa? Kalau saya di Enko Pak, ini bukan saya menyelamatin perusahaan atau apa enggak Pak, cuma memang cara tagih saya yang salah, kita punya aturan juga. Dan mohon maaf nih Mas, maksudnya hari ini jenengan tuh atensinya nggak hanya dari kami, dari Jakarta pun diatensi, makanya yang nyari jenengan nggak hanya kami, yang mau nggak mau harus segera diselesaikan. Perusahaan lepas tangan gini-gini. Kalau saya ada yang damping itu. Nama perusahaannya apa? Tim, PT Tim. Selamat malam buat Pak Adi Bakti dan rekan tim Damkar Semarang. Melalui video ini, saya Bonem Tursoa, saya mau klarifikasi terkait dengan video yang beredar di sosial media. Bahwasanya betul saya melakukan hal tersebut dengan melakukan pelaporan palsu ke instansi tim Damkar Semarang. Saya melakukan hal ini karena terbawa emosi terkait utang piutang pribadi dengan Bapak Ngadi. Saya sangat berharap tim Damkar Kota Semarang dan Bapak Ngadi bisa memaafkan saya, dan saya siap menerima konsekuensinya. Nah, informasi ini ternyata DC-nya ini berbohong. Informasinya itu bukan pinjaman pribadi, tapi pinjaman atas nama pinjol yang sedang dia tutupin. Dan informasinya banyak sebagian orang mengatakan bahwa nama pinjolnya adalah Indosako. Nah, informasinya kamu berbohong. Ini bukan utang pribadi tapi pinjol murni dari tahun 2020. Kamu di bawah naungan PT Global Alidaya. Baik, kami akan bongkar aplikasimu. Jangan salahkan kami, sudah kasih kesempatan tapi kamu masih berbohong tentang motifmu. Untuk aplikasinya siap-siap kami perang terbuka. Data kalian IndoXXko. Nah, jelas nih ya, pasti Indosako. Siapa lagi ya kan? Nah, itu dia teman-teman ya. Indosako memang sudah ada di lapangan di wilayah Jawa dulu ya, dari Malang sampai ke Banten sudah ada DC lapangannya tapi belum banyak. Nah, DC-nya sekarang seperti ini ya, sudah melakukan orderan fiktif berkali-kali, yang sebelumnya Indodana sekarang Indosako. Dan lagi ya, informasinya udah banyak mengatakan kalau DC seperti ini jangan dibiarkan. Walaupun sudah melakukan minta maaf, hukum harus tetap berjalan. Seperti pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR, sebut penagih utang yang tipu layanan darurat harus dipidanakan. Debt collector tersebut tadi dipidanakan karena telah membahayakan nyawa banyak orang. Informasinya ya, jadi tidak hanya hukum suruh minta maaf tapi tetap hukum di kepolisian. Nah, itu dia teman-teman ya, semoga ini menjadi efek jerah buat teman-teman DC yang lain. Harus memang ada yang dibuat seperti ini, harus jelas ada hukumannya, bukan hanya permintaan maaf. Karena kalau hanya permintaan maaf saja, saya yakin seminggu adem, tapi bulan depan kita lihat akan banyak lagi orderan fiktif yang terjadi. Mudah-mudahan gak berhenti di sini ya Pak, benar-benar diproses hukum. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada video seorang teman di TikTok yang saya ambil mengatakan bahwa istrinya pernah kehilangan dompet lengkap. Ternyata setelah beberapa bulan kemudian terjadi yang namanya pinjaman atas nama istrinya di aplikasi Indodana. Setelah dikonfirmasi, Indodananya tidak mau menerima konfirmasi tersebut dan disuruh untuk lanjut bayar. Dana Pak. Indodana. Legal itu dana guys. Memang dana kan legal. Saya cek di OJK itu nggak ada pinjaman itu Pak. Harusnya kan ada kan. Tapi di aplikasi mbaknya ada. Nggak pernah download kita. HP-nya hilang. HP hilang. Salah ketaatan orang. Dompet hilang, KTP hilang. Tagihannya berapa katanya? Cuman 8 juta. Cuman keberatan saya kan karena nomornya Pak. Semua nomor ditelepon, dia bilang istri saya punya pinjaman segini dan nomor Anda itu digunakan untuk kontak emergency. Jadi kalau dia nggak bisa ditelepon, teleponnya ke orang itu. Semuanya dikayak gitu kan. Dari polsek nggak, misal nggak bisa, misal kita disarankan untuk kemana laporannya.
Nah itu dia teman-teman ya, kalau kalian mendapatkan hal seperti ini, minta sama CS Indodananya untuk klarifikasi wajah. Ya, mana wajah yang sesuai dengan yang sudah melakukan pinjol, mana wajah saya asli. Tunjukkan KTP kalian asli dengan KTP si orang yang melakukan pinjol. Karena apa, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi di Kredivo. Ini adalah aplikasi-aplikasi legal yang mana langsung mencairkan pinjolnya, padahal wajah dan orang yang di KTP tersebut beda. Nah lanjut lagi teman-teman, berdasarkan informasi terkait juga dengan ekonomi saat ini ya, banyak UMKM yang mengeluh, kemudian hutang di mana-mana, rupiah yang makin tinggi, serta pinjol yang sudah tidak bisa lagi diatasi, menunjukkan bahwa kelemahan ekonomi Indonesia semakin menjadi-jadi. Jadi buat kalian yang masih melakukan pinjol, tolong hentikan dari sekarang. Rupiah melemah mencapai 17.000 per dolar Amerika Serikat. Rupiah udah tembus 17.100 sesuai prediksinya Astronaci 17.200 ya. Dan kalau kita lihat di commercial banking udah jual di atas 17.200. Kemudian pinjol utangnya mencapai 100 triliun. Kenapa gue sorot ini? Karena ketika orang itu sibuk pinjol artinya dia nggak punya duit. Kalau pinjol itu selalu berkembang dan terus-menerus berkembang menembus angka yang all time high setiap waktunya, artinya problem besar daripada masyarakat ini belum diperhatikan pemerintah, dan UMKM ataupun penghasilan masyarakat itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ataupun mencukupi kebutuhan konsumtifnya. Nah itu dia teman-teman ya, efek kedepannya ini sudah nyata sekali. Sementara pemerintah belum ada tindak lanjut untuk menghentikan pinjol. Jadi kalau bukan kalian yang menghentikan pinjol, pinjol ini tidak akan pernah berhenti. Karena apa, yang namanya sebuah perusahaan selagi dia masih dibutuhkan, selagi masih ada orang yang menggali dari perusahaan tersebut, artinya perusahaan tersebut makin akan terus berdiri. Dan ini saya bagikan kepada kalian pinjol yang resmi OJK per 24 April. Perusahaan fintech per 24 April. Pertama, Dana Mas Amarta, Dompet Kilat Bus, Toko Modal, Modalku KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash, Pinmas, Klik A2C, Akseleran Amanah, Pinjam GoCoin P2P, Pohon Dana Mekar, Ada Kami, SK Kapital, Kredit Pro. Fintech Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo, Pinjamin, Dana Rupiah, OVO, Pinjam Modal, Atom, Awan Tunai, Dana Kini, Singa ID, Dana Merdeka, Isi Cash, Pinjam Yuk, Fin Plus, Uang Mi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Batumbu, dan Cash Cepat. Danain Indosaku, Edufan, Gandeng Tangan, Papi Tupi, Bantu Saku, Dana Bijak, Ada Modal Sama Kita, Kawan Cicil, Crowdy, Klik Cair Etis, Samir, Uatas, Asetku, Vindaya, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Uku, Lumbung Dana, Crowdy One, Fintech Modal Rakyat Solusi, Cairin, Trust Aiki, Klik Kam, Dua Syariah, Infoila, Sanders, Dana Bagus, Uku, Kredito, Adapun Lentera, Nodal Nasional, Komunaris Stock ID, Avanti, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ivoji, Indofan, Danai, Dumi, Lahan Sikam, Kaswa, Kredit Pas, Duku, Aktivaku. Jangan pernah gunakan pinjol selain dari ini. Kalaupun kalian mau menggunakan pinjol, tolong pikirkan baik-baik, jangan sampai terjerat satu keluarga karena satu klik saja. Semoga presiden dan juga para bapak-bapak di atas sana segera mengambil tindakan, karena rakyat miskinlah dan rakyat menengah ke bawahlah yang selalu menjadi korban paling utama. Tuh teman-teman ya, jadi yang masih lanjut galbay, please lanjutkan galbay. Yang berpikir kalian mau tunda bayar, tunda dulu. Yang berpikir bahwa bunganya akan terus berjalan, jangan difikirkan. Yang takut namanya masuk ke dalam srik OJK, saran dari saya jangan menggunakan pinjol. Yang takut kalian datengin DC, saran dari saya jangan menggunakan pinjol, berhenti langsung. Karena apa? Resiko dari pinjol itu adalah srik OJK dan datengin DC. Udah itu saja. Selebihnya tinggal kalian terima, kuat mental, dan siap apapun yang akan terjadi. Gimana teman-teman ya? Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.